Oh, halamannya Tema berapa, Bu? di buku peganganmu Tema berapa, Bu? itu 59 atau 58 itu di bukumu ya. Nah, sebelum pembelajaran mau tanya, kemarin kan sudah ya, pada materi-materi sebelumnya kan sudah di macamnya pekerjaan. Coba yang anak-anak masih ingat macam-macamnya pekerjaan. Guru, Polisi, ulang lagi tentang seorang arsitek. Arsitek itu apa sih arsitek? Membuat desain. Oh iya, membuat desain. Pekerjaannya di bidang pelayanan atau jasa yang berupa gaji atau upah ya. Kalau guru di bidang apa kalau guru? Nah, di bidang jasa juga ya. Itu guru apa? Pengetahuan dan mendidik murid-muridnya ya. Setiap jenis pekerjaan yang berbeda masing-masing mempunyai peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Ada yang mengajari pengetahuan. Kalau nggak ada arsitek ya tidak ada yang buat pola atau mendesain bangunan. Kalau tidak ada petani ya tidak ada yang pekerjaan itu mempunyai manfaat ya. Begitu kamu harus bersyukur apapun pekerjaan orang tua yang penting itu baik ya. Orang tuamu meski orang tuamu pedagang, penjual ya kamu tidak boleh karena dengan hasil pekerjaan orang tuamu itu kebutuhan hidup keluarganya ya. Paham ya? Paham. Nah, di sini ada pekerjaan apa ini? Arsitek ya. Lagi pekerjaan apa ini? Arsitek itu guru ya, guru gimana ya? Ajaran bahasa Indonesia, memahami dan menulis dan menilai isi dongeng ya. Dongeng adalah salah satu bentuk karya sastra lama yang berupa cerita rakyat. Dongeng ya. Biasanya setiap daerah itu mempunyai cerita asal dari daerah mana. Sangkuriang dari daerah mana ya. Suro dan Boyo itu berasal dari daerah itu biasanya mempunyai cerita dongeng ya. Dongeng biasanya disebarkan secara lisan dan dongeng cerita ya cerita yang tidak benar-benar terjadi atau bersifat hayalan ya dahulu kala ya. Namun di dalam dongeng itu biasanya terdapat apa? Dan biasanya setelah kamu membaca dongeng kan mesti dari dongeng yang telah kamu baca kira-kira pesan baik apa yang terdapat pada harus bekerja keras, tidak boleh malas, itu kan termasuk pesan moral yang baik ya. Nah, yang itu yang masih ramai didengarkan. Terus speakernya dimatikan dulu. Nah, sekarang kita bahas unsur yang terangkum dalam dongeng. Unsur apa? Pada temanya. Tema itu apa? Tema itu gagasan yang mendasari suatu. Dalam dongeng itu mesti kan ada tokohnya. Itu juga pelaku. Tokohnya itu dia tahu tumbuhan ya. Yang ketiga, watak tokohnya atau penokohan. Gambaran perilaku para biasanya di situ ada yang bersifat baik, ada yang bersifat kurang baik ya. Ada yang pemalas, itu termasuk watak dari tokoh yang terdapat dalam dongeng ya. Atau latar yaitu tempat, waktu dan suasananya. Dongeng tempatnya di mana, waktunya kapan ya. Yang selanjutnya kan kisah cerita atau peristiwa yang disusun secara logis sebagai cerita. Maksudnya cerita itu dari awal sampai ya, maju mundur ya, habis menceritakan nah, ya. Dilihat isi dongengnya. Yang keenam, konflik dalam cerita ya.
Yang ketujuh, sudut pandang. Itu posisi pencerita dalam cerita. Pada dongeng biasanya menggunakan sudut pandang. Yang kedelapan, amanat. Amanat itu apa? Amanat itu pesan moral yang terkandung dalam isi suatu dongeng. Unsur-unsur instruksi suatu dongeng. Satu tadi apa? Tema. Yang kedua, ketiga. Yang keempat, Titik atau latar. kelima, Alur. 6, Konflik. 7, 8, Amanat. Amanat itu apa? Biasanya Biasanya itu bukan nasihat. Nah, di sini ada contohnya dongeng burung tempat. Ditunggu Bu Zara 10 menit masing-masing. Siswa nyoba membaca cepat. Yuk. Ditanya isi dari dongeng, tempat kejadiannya di mana, amanat yang ada pada dongeng itu bersuara semuanya. Enggak apa-apa. Mic-nya dibuka semuanya, enggak apa-apa, biar rame. Yuk. Yuk semuanya baca. Pada zaman dahulu Baca ini. burung Semuanya baca. Dengar suara semuanya. Kalau sudah baca, bilang Bu Zara sudah selesai bacanya. terakhir Bu. Ya. Disampaikan dalam cerita dongeng yang ini ada yang masih baca ya. Sebentar lagi, sabar. atau nilai dalam baca ya terhadap dalam Ya, sudah ya. Sudah, ayo. Sudah. Sekarang ditanya Bu Zara, mau baca itu judulnya apa? Burung tempuan dan puyuh. Burung tempuan dan burung puyuh. Tokoh yang ada dalam cerita yang kamu baca itu burung puyuh sama Tempuan. Wah. Terus watak dari tokoh-tokoh, watak dari masing-masing tokoh, wataknya di situ. saling membantu. Wataknya baik ya, saling membantu. Terus tempat kejadiannya itu di mana? Terus amanat yang kamu baik atau pesan moralnya tentang apa? Kita harus bagaimana itu? Kita harus apa di situ? Disuruh apa kita harus Melindungi. Ya, kita harus saling menghargai ya. Berarti anak-anak hari ini pinter semuanya cerita tentang burung puyuh dan burung tempuan. Nanti anak-anak kalau mau lihat videonya lagi ya, cerita tentang dongeng-dongeng untuk anak SD ya. Kita masuk ke pembelajaran IPS. Tadi kerjaan ya. Tadi sudah disebutkan arsitek, guru dan lain sebagainya. Kita untuk menghasilkan sebuah barang, pengrajin kayu itu biasanya membuat hasil daya alam berupa apa? Kayu atau dari pohon ya. Nah, biasanya berupa apa coba?
Almari, kursi, meja ya, dan lain sebagainya. Proses pengerjaannya itu menebang pohon dulu ya. Setelah menebang pohon, kemudian atau kalau kita tidak dapat mengolahnya, kita kayu ya diolah menjadi meja, kursi, lemari dan lain sebagainya. Kita apa? Tawarkan atau kirim ke toko mebel ya. Meja ya di toko mebel ya. Jadi para pembeli dapat membeli meja, kursi dan sejenisnya, itu namanya konsumen ya. Nanti orang yang membeli memakai itu disebut. Sedangkan orang yang membuat tadi disebut produsen. Di barang disebut produsen ya. Barangnya ya. Sudah paham ya? Kalau konsumen tadi pemakai ya. Nih di sini ada contoh gambar pengrajin kayu. Sampai ke toko mebel kayu terlebih dahulu, di sini ada gambarnya. Nah, itu tadi bermacam-macam alam yang telah ada. Nah, kalau sudah begitu, orang kan sudah menggunakan sumber daya alam. Nah, supaya sumber daya alamnya itu tidak, manusianya itu berkewajiban untuk melestarikan. Nah, Bu Zaro tadi mau tanya, pengrajin kayu tadi menggunakan bahan baku apa? Pohon, menebang pohon di hutan ya. Makanya hutannya harus dilestarikan. Itu tersebar di beberapa ya. Itu harus dilestarikan, tidak boleh menebang pohon secara liar ya. Ya, hutan selain menghasilkan kayu, hutan juga mempunyai manfaat. Satu, sebagai tempat hidupnya apa hutan itu? Sebagai tempat hidupnya apa hutan itu? Tumbuhan ya. Yang kedua, sebagai cagar alam dan suaka marga satwa bagi. Yang ketiga, sebagai daerah resapan air. Yang keempat, sebagai paru-paru dunia yang di hutan itu banyak apa? Namanya ya, rekreasi atau wisata ya. Di situ kan biasanya ada kayak villa-villa itu, bukan di tengah hutan yang lebat, ada